Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan melanjutkan lagi tentang teknik dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran RKSKPD berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Acara kita ini adalah kelanjutan daripada beberapa materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang anggaran basis kinerja dalam kaitannya untuk menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Teknik dan pendekatan penyusunan RKA SKPD ini ada 4 hal yang perlu dijelaskan. Pertama, penganggaran terpadu atau unified budgeting. Kedua, penganggaran berdasarkan prestasi kerja, performance based budgeting. Ketiga, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, medium term expenditure framework. Dan keempat, perakiraan maju, forward estimate. Inilah dasar-dasar prinsip-prinsip bagaimana cara menyusun anggaran dan diterapkan di dalam rencana kerja dan anggaran SKPD. Kemudian pendekatan penganggaran perlu saya ulang kaji kepada Bapak-Bapak Ibu. Pertama, penganggaran terpadu atau unified budget. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan penganggaran di lingkungan SKPD, pemerintah daerah, untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Penganggaran berbasis kinerja, performance based budgeting, adalah pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Kerangka pengeluaran jangka menengah, medium term expenditure framework, adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Kemudian ada beberapa hal tentang penganggaran terpadu. Pertama, mengintegrasikan seluruh proses perencanaan. Seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk SKPD baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Dapat mewujudkan SKPD sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar. Kalau dulu kita kenal dengan MAK untuk satu jenis belanja. Penyusunan RKSKPD untuk tahun berikutnya menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satuan kerja sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klarifikasi anggaran menurut organisasi. Kemudian penerapan penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output, sehingga fokus pengukuran kinerja terhadap program kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Dalam pengalokasian anggaran, untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas
asumsi yang digunakan, baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. Dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah program atau kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output, atau indikator outcome. Kemudian kerangka pengeluaran jangka menengah. Secara umum, penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi pertama, penyusunan kerangka asumsi makro. Kedua, penetapan target-target fiskal. Kemudian, pendistribusian total pagu belanja masing-masing SKPD dan penjabaran pengeluaran SKPD ke masing-masing program. Kemudian, dalam penghitungan perakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan, ongoing policies, dan perakiraan atas biaya dari kebijakan baru, new policies. Dan ketiga, dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, maka SKPD harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Rensta SKPD dan budget constraints untuk setiap tahun. Klasifikasi anggaran, klasifikasi menurut organisasi, yang merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi SKPD. Yang dimaksud organisasi adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu, urusan pemerintahan wajib, dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian klasifikasi menurut fungsi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut fungsi dan subfungsi yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan. Ketiga, klasifikasi menurut ekonomi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya. Kemudian penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam RKSKPD. A. Keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran. Pertama. B. Struktur anggaran. C. Rumusan output kegiatan. D. Standarisasi output kegiatan. E. Program yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD. F. Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD. Jadi mulai dari struktur sampai dengan kegiatan. Kemudian rumusan output kegiatan. Kita harus paham dulu apa itu kriteria output. Pertama, output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan, untuk mendukung pencapaian outcome program dan atau outcome fokus. Prioritas. Kedua, mencerminkan sasaran kinerja kegiatan satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas fungsi dan penugasan prioritas pembangunan nasional. Ketiga, merupakan produk utama atau akhir yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah penanggung jawab kegiatan itu. Keempat, bersifat spesifik dan terukur. Kelima, untuk kegiatan fungsional sebagian besar, output yang dihasilkan berupa regulasi. Keenam, untuk kegiatan penugasan prioritas nasional menghasilkan output yang mempunyai dampak secara nasional. Ketujuh, setiap kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis.
8, setiap output didukung oleh komponen input dalam implementasinya. Ke-9, revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKS KPD dengan mengacu pada pagu sementara atau pagu definitif. Kemudian standarisasi output. Yang tadi adalah rumusan output kegiatan, ini standarisasi yang teman tadi kriteria. Satu output yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana penunjang secara umum dibutuhkan oleh instansi perkantoran. Kedua, output sebagian penunjang pelaksanaan tugas fungsi dan penunjang aktivitas perkantoran. Ketiga, merupakan output yang digunakan hanya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana operasional operasi perkantoran. Keempat, output ini bisa digunakan oleh semua satuan kerja pada umumnya. Sedangkan unit PPTK, ya ini pengelola kegiatan tetapi bukan satuan kerja, yang memiliki output jenis ini hanya unit yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya. Kemudian kelima, dalam hal unit mempunyai dua program, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program peningkatan sarana dan aparatur, maka output berupa bangunan atau gedung hanya digunakan pada salah satu kegiatan saja dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Ini harap diperhatikan. Keenam, dalam hal dilakukan standarisasi output untuk output yang sudah ada sebelumnya, termasuk dalam lingkup perbaikan atau penyempurnaan angka dasar. Nah, ini kategori output kegiatan, gambarannya. Pertama, kalau output kegiatan terdiri pada dua, pertama outputnya manajemen, kedua outputnya teknis. Jadi yang output manajemen merupakan output kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum, baik pada unit eselon 2 yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau satuan kerja, yang merupakan dia manajemen. Dan yang teknis, output teknis itu ya merupakan output kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu unit eselon 2 atau satuan kerja, jadi berupa inti kegiatan core business dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional. Jadi saya ulang, kategori outputnya ada yang manajemen, ada yang teknis. Kemudian tata cara penghitungan perkiraan maju, ini lebih mohon maaf ini Bapak Ibu yang sudah memahami secara teknis betul, ini sekedar flashback aja. Jadi perkiraan maju ada yang bersifat awal, baseline, ada yang penyesuaian. Dari yang awal yang baseline kita sesuaikan. Jadi yang awal itu output prioritas sama dengan komponen kebijakan ditambah komponen pendukung kebijakan. Komponen kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Nah, sedangkan komponen pendukung kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Jadi saya ulang yang di atas, output prioritas sama dengan komponen kebijakan ditambah komponen pendukung kebijakan. Kemudian komponen kebijakan itu adalah sama dengan harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Komponen pendukung kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif.
Itu yang awal. Kemudian penyesuaian. Dari penyesuaian awal tadi, ada dua, perubahan kebijakan, kemudian perubahan kebijakan dan harga. Kalau perubahan kebijakan, output prioritas sama dengan komponen kebijakan ditambah komponen pendukung kebijakan. Di atas sama dengan komponen kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas baru. Komponen pendukung kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Itu yang perubahan kebijakan. Yang bawah perubahan kebijakan dan perubahan harga. Output prioritas sama dengan komponen kebijakan ditambah komponen pendukung kebijakan. Komponen kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas, kali kuantitas jadi saya ulang, komponen kebijakan sama dengan harga dikali kuantitas baru dikali indeks kumulatif. Sedangkan komponen pendukung kebijakan adalah harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Jadi Bapak-Bapak nanti bisa lebih teliti lagi tentang rumus-rumus ini. Kemudian tata cara penghitungan perakiraan maju. Kita lanjut yang tadi, perakiraan maju ada awal, ada yang baseline awal, kemudian penyesuaian. Yang awal baseline ini adalah output sama dengan komponen utama ditambah komponen pendukung. Apa itu komponen utama? Ya harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Komponen pendukung itu apa? Adalah sebenarnya harga dikali kuantitas dikali indeks kumulatif. Nah, kemudian yang kedua penyesuaian baseline. Jadi tadi baseline awal, ini penyesuaian baseline itu. Ya perubahan target layanan dan perubahan target layanan dan harga layanan. Kemudian kita masuk pada standar biaya penyusunan RKA. Itu tadi prinsip-prinsip yang harus kita ikuti dalam rangka penyusunan RKA. Prinsip-prinsip itu prinsip anggaran berbasis kinerja. Standar biaya penyusunan RKA. Penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA SKPD. Pertama, apa itu pengertian standar biaya? Kedua, fungsi standar biaya masukan. Ketiga, fungsi standar biaya keluaran. Keempat, penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran misalkan tahun 2000 sekian-sekian. Ini sebagai batas tertinggi. Kelima, penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2000 sekian sebagai estimasi. Jadi batas tertinggi baru estimasi kita ke yang depan. Pengertian standar biaya. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA SKPD untuk tahun yang direncanakan. Pertama, standar biaya masukan ialah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan atau komponen sebagai tahapan pencapaian output. Kedua, standar biaya keluaran, besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. Jadi catatan, harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang atau jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Ini pengertian tadi standar biaya. Kemudian fungsi standar biaya masukan, fungsinya apa? Dalam rangka perencanaan kegiatan, standar biaya masukan berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA SKPD berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, standar biaya masukan dapat berfungsi sebagai batas tertinggi, dimaksudkan bahwa
standar biaya masukan merupakan batas maksimum dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian estimasi dimaksud bahwa standar biaya masukan merupakan acuan atau ancar-ancar dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi standar biaya keluaran. Menghitung biaya output kegiatan SKPD dalam RKA SKPD berbasis kinerja dapat berupa indeks biaya keluaran atau total biaya keluaran. Dalam rangka perencanaan anggaran, standar biaya keluaran dapat berfungsi sebagai referensi penyusunan perakiraan maju dan atau bahan penghitungan pagu indikatif SKPD untuk tahun anggaran yang direncanakan. Contoh, penghitungan pagu indikatif tahun anggaran 2000 sekian menggunakan standar biaya keluaran tahun anggaran 2000 sekian atau tahun lalu. Catatan, indeks biaya keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen tahapan dibagi dengan volume keluaran kegiatan yang berlanjut. Total biaya keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen atau tahapan untuk menghasilkan keluaran atas kegiatan yang berlanjut. Kelima ini penjelasan standar biaya masukan tahun 2000 sekian. Jadi estimasi bahwa satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota, kemudian satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran, satuan biaya diklat pimpinan struktural, satuan biaya latihan prajabatan, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh, satuan biaya konsumsi rapat, satuan biaya pengadaan bahan makanan, satuan biaya konsumsi tahanan, satuan biaya pemeliharaan gedung bangunan atau perwakilan RI di luar negeri, satuan biaya pemeliharaan dan perserikatan dinas. Ini Bapak Ibu ini nomor 5, karena nomor 4-nya saya menganggap tidak kontekstual dengan kebutuhan kita di daerah. Maka saya pakai yang nomor 5 langsung. Kemudian penjelasan standar biaya masukan. Yang pertama tadi, ini kedua, tahun 2000, batas tertinggi. Honorarium tim penyusun buletin majalah, honorarium tim pengelola website, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai, honorarium sidang konferensi internasional, ya, kalau ada, honorarium workshop, seminar, sosialisasi, sarasehan berskala internasional, kalau ada, kemudian satuan biaya narasumber kegiatan luar negeri, kemudian pakasi penyelenggara ujian, satuan biaya uang makan pegawai negeri sipil PNS, satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur, satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri. Jadi Bapak-Bapak ini mungkin saja kita di daerah ada kegiatan, jadi kemungkinan juga tidak apa-apa. Ini sebagai perbandingan saja. Kemudian standar biaya masukan, yang estimasi tadi, yang kedua, ada satuan biaya pemeliharaan sarana kantor, satuan biaya toga bagi hakim, satuan biaya toga mahasiswa, dan seterusnya, kalau ada kaitannya dengan ini, kita lanjut saja. Dan bagaimana cara penyusunan RKA. Jadi itulah teori-teori tadi tentang anggaran basis kinerja, contoh-contoh yang mungkin bukan contoh juga. Sekarang kita masuk ke penyusunan RKA sesuai dengan Permendagri nomor 77 2020 terbaru. Pertama, dimulai dari halaman 95, dari halaman 95 dari Permendagri 77. Saya mulai dari sana. Tentang RKA SKPD. Itu dijelaskan pertama
ketentuan umum RKSKPD, kedua ketentuan dokumen RKSKPD, ketiga ketentuan lain terkait RKSKPD, keempat ketentuan pelaksanaan, kelima dokumen terkait. Jadi ada 5 hal tentang RKSKPD yang dimulai, saya ulang, dimulai dari halaman 95 Permendagri 77. Kemudian yang B, RKSKPD. Pertama, 1, ketentuan umum RKSKPD. Mengacu pada pasal 93 sampai dengan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKSKPD sebagai berikut. A. Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKSKPD diterbitkan paling lambat 1 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. B. Surat edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat apa isinya? 1. Tentang prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkait. 2. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Ketiga, batas waktu penyampaian RKSKPD kepada PPKD. Dan keempat, dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKSKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan kebijakan penyusunan APBD. C. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan itu. Hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan antara lain 1. Belanja yang dianggarkan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait layanan distribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi. Kedua, belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait dana transfer khusus, sumber pendanaannya berasal dari pendapat transfer khusus berkenaan. Ketiga, belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait sarana dan prasarana jalan, sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak, kendaraan bermotor, atau pendapatan bagi hasil berkenaan. Keempat, belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah, sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum. D. Kepala SKPD menyusun RKSKPD berdasarkan berdasarkan KUA dan PPAS serta mengacu pada surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKSKPD. Untuk kesinambungan penyusunan RKSKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Proses penyusunan RKSKPD mengandung informasi, aliran detail, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. G. RKSKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bagian atau sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Ini RKA
Penyelesaian akan menggunakan pendekatan sebagai berikut. Satu, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Apa maksud kerangka pengeluaran jangka menengah daerah? Adalah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan. Perakiraan maju berisi perakiraan kebutuhan anggaran untuk program kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Jadi midterm expenditure, jadi kerangka pengeluaran jangka menengah. Kedua, penganggaran terpadu. Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Jadi terpadu betul sudah. Ketiga, penganggaran berdasarkan kinerja. Ini yang kita bahas sebelumnya tadi dari awal. Maksudnya penganggaran berdasarkan kinerja itu memperhatikan A, keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan. B, hasil dan manfaat yang diharapkan. Dan C, efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Jadi 1, 2, 3 sangat menuju sesuatu kecermatan dan menuju suatu hemat efisiensi. Kemudian pedoman penganggaran berdasarkan kinerja ada 8. Ada 7, maaf. 1, indikator kinerja. Kedua, tolok ukur kinerja. Ketiga, sasaran kinerja. Keempat, analisis standar belanja, ASB tadi, ya. Kemudian standar harga satuan. Kemudian ada RK, kebutuhan barang daerah. Kemudian standar pelayanan minimal. Kemudian pendekatan, ada pendekatan berdasarkan, karena di dalam Permendagri itu dijelaskan itu pendekatan yang jadi ada 3 tadi, berdasarkan kinerja performan pada. Jadi kan ada 3 tadi, kita ulang ini 3. Nah, jadi kerangka pengelolaan jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran kinerja. Nah, ini dijelaskan tentang penganggaran kinerja, ada pedomannya. Jadi pertama, kalau kinerja itu, indikator kinerja apa itu? Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program kegiatan dan subkegiatan. Kedua, tolak ukur kinerja itu apa? Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan dan subkegiatan. Kemudian ketiga, sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Keempat, analisis standar belanja, ialah penilaian kewajaran atau beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu subkegiatan. Ini jadi 4 daripada yang 7 tadi. Kemudian 3 lagi. Kelima, standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Keenam, rencana kebutuhan barang daerah. Dan ketujuh, standar pelayanan minimal adalah merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal. Inilah 7 dari tentang anggaran kinerja. Kemudian lanjut, untuk terlaksananya penyelesaian RKSKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja, jadi 3 pokok ini, serta terciptanya kesinambungan RKSKPD. Kepala daerah, kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. K. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, nanti di dalam perda, dalam perda khusus tentang penyelesaian RKA akan dijelaskan lagi lebih teliti, lebih jelas. Jadi M, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dianggarkan dalam RKSKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD. Kemudian belanja bunga, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dianggarkan dalam RKSKPD pada SKPKD. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKSKPD pada 1 SKPKD, 2 SKPD atau unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kemudian kedua, ketentuan dokumen RKSKPD. A. Proses penyusunan RKSKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Nah, jadi sudah bersifat elektronik. B. RKSKPD membuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya. C. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub-rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 2. D. Rencana belanja menurut informasi mengenai, jadi ini sesuai dengan bunyi Permendagri. Jadi rencana belanja memuat informasi mengenai 1, urusan pemerintahan daerah, membuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 2. Organisasi membuat nama SKPD selaku pengguna anggaran. 3. Standar harga satuan. 4. Rencana kebutuhan barang milik daerah. 5. Kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan. 6. Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 7. Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 8. Subkegiatan memuat nama subkegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Kesembilan, akun kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek belanja. Rencana pembiayaan membuat kelompok satu, penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan. Dua, pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan. Tiga, ketentuan lain terkait RKSKPD. Mengacu pada pasal 93 sampai dengan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri ini memuat ketentuan lainnya terkait RKSKPD sebagai berikut. 1. A. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKSKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD. Harap maklum. Jadi dapat menyusun di luar ketentuan atau di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kalau terjadi penambahan kebutuhan pengeluaran. B. Dalam hal program kegiatan dan subkegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian penghasilan kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. C. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam masa transisi penyusunan RKSKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait. B. Dalam hal penyusunan RKSKPD bagi SKPD unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD menggunakan kode rekening APBD. 4. Ketentuan pelaksanaan. A. TAPD menyusun rancangan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKSKPD. B. TAPD menyerahkan rancangan surat edaran tentang pedoman RKSKPD kepada kepala daerah untuk diotorisasi. C. Kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKSKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKSKPD. D. Kepala SKPD menyusun RKSKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKSKPD mengikuti ketentuan umum RKSKPD dan ketentuan terkait dokumen RKSKPD di atas. E. Kepala SKPD menyampaikan RKSKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kelima, dokumen terkait. Jadi ilustrasi dokumen pada tahapan RKSKPD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen pada tahapan RKSKPD disajikan sebagai berikut. Nah, ini jadi Bapak lihat ini provinsi, kabupaten, kota di atas, rencana kerja anggaran, satuan kerja perangkat daerah RKSKPD, tahun anggaran, urusan pemerintahan, bidang urusan organisasi, pengguna anggaran, nama, kemudian kode, ini nama formulir, RKA pendapatan, rincian anggaran pendapatan SKPD, RKA pembiayaan, rincian anggaran pembiayaan, kemudian RKA rekap, ringkasan APBD, rekap belanja per urusan dan program, belanja per urusan program dan kegiatan, ke rekap belanja
per jenis belanja disetujui oleh pengguna anggaran. Ini disiapkan oleh subtab program. Ini untuk formulir. Dan ini yang dihapus tadi. Ini sama dengan yang di depan tadi. Nah, kemudian ini juga sama ulangan. Jadi yang penting ini dijelaskan dengan ini. Kemudian dijelaskan ini lagi. Jadi mohon Bapak dan Ibu lebih teliti lagi nanti. Nah, ini 3 diulang-ulang supaya lebih jelas lagi. Kemudian jadi sama dengan di depan tadi. Ini lihat ini bentuk ini. Nama, NIP, pengguna anggaran siapa, tahun anggaran. Ini kemudian ini juga pengguna anggaran nama. Jadi 2 kali saya ulang supaya lebih jelas pada kita semua. Kemudian ini rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Provinsi Kabupaten. Jadi bentuk formulirnya organisasi ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah satuan kerja perangkat daerah. Jadi RKASKPD ini. RKASKPD. Nah, jadi sebelah ini kode rekening, ini uraian, ini jumlah rupiah. Jadi ringkasan. Pendapatan daerah, PAD, terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, kemudian pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah, yang sah dan hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari 4. Jadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kemudian belanja operasi, ada belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Kemudian belanja modal, modal tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud. Kemudian belanja tak terduga, belanja tidak terduga. Nah, kemudian transfer, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan. Jadi ini surplus transfer dijumlahkan. Nah, ini dari struktur belanja ini Bapak Ibu bisa melihat terutama belanja ini. Dulu ada 2, belanja tidak langsung, belanja langsung. Sekarang langsung aja ke belanja terbagi 4. Operasional, belanja operasi, belanja modal, dan tidak terduga, dan transfer. Jadi ini ada perubahan dari belanja-belanja yang jenis dulu. Kemudian pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan, ada silpa, I kecil, pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang-utang yang telah jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ini yang istilah ada tadi dana cadangan, pembentukan dana cadangan ya apabila ada suatu kegiatan kalau kita bebankan pada 1 tahun anggaran terlalu besar, terlalu memenuhi memakan beberapa ya pokoknya terlalu besar lah, maka harus dibagi ke dalam beberapa tahun. Umpamanya satu kegiatan apakah ada pekan olahraga nasional misalnya atau musabakah tilawatir, kalau kita tampung dalam 1 tahun anggaran terlalu besar maka dibagi beberapa tahun. Nah, masing-masing tahun itu kita sebut dengan dana cadangan. Nah, kemudian rencana kerja pendapatan SKPD. Ini RK pendapatan. Profesi, kabupaten, organisasi. Nah, di sini ini pendapatan, ya, RK pendapatan. Jadi ini ada organisasi, rincian anggaran pendapatan tenaga kerja, SKPD, kode rekening, uraian, rincian perhitungan, volume, koefisien, satuan, tarif, jumlah. Kemudian di bawah ini tambahan tanggal catatan
tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Jadi nanti diverifikasi oleh TAPD. Nah, kemudian ini rekap RKA belanja. Jadi rekap belanja, jadi rencana belanja satuan kerja, sini realisasi, rekap anggaran belanja berdasarkan. Dari sini urusan, sub-urusan, program, kegiatan, sub-kegiatan semua dijumlahkan sini, dicantumkan unit uraian, sumber dana, lokasi, jumlah. Tahun pertama, tahun N, tahun keberapa begitu. Jadi belanja operasional, belanja modal, belanja terduga, belanja terduga, jadi jumlah belanja yang 4 jenis tadi jumlahnya berapa semua. Jadi tahun tambah 1. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, subkegiatan, semua urusan bidang, semua silakan. Nah, sumber dananya dari mana, lokasinya di mana, dan anggaran. Ini rekap RKA belanja SKPD. Jadi formulir ini menunjukkan berapa belanja SKPD. Kemudian sini formulir RKA belanja SKPD. Satuan kerja tadi urusan pemerintahan, bidang urusan, program, kegiatan, organisasi, unit, alokasi tahun sebelum tahun 1 dan sudah 1. Jadi kemudian indikatornya, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan. Jadi kita lihat dari pedoman yang depan tadi. Nah, masukkan keluaran hasil, kemudian indikator tolok ukur kerja, kemudian target kerja, dan seterusnya. Jadi sangat rinci sekali, dan apabila tadi sudah kita cermati, maka mengisi ini tidak begitu sulit lagi. Kemudian rencana pembiayaan. Pembiayaan, kode rekening, uraian, rencana anggaran pembiayaan daerah, jumlah penerimaan pembiayaan, jumlah pengeluaran, tanggal kepala SKPD. Ini tim TAPD di bawah. Inilah kesimpulan dari formulir Bapak Ibu sekalian. Itulah bisa kita bahas kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu-Ibu.